Selamat datang di podcast Membaca Masyarakat. Bersama saya Raji Haraki. Saya Mayeda. Oke, pada episode yang pertama ini kami akan mendiskusikan terkait isu rasisme yang terjadi baru-baru ini. Isu rasisme aparat aparat keamanan ya Iya, dengan salah satu katanya sih warga PM. Papua. Ya, itu secara visualnya seperti itu. Seperti apa pendiskusiannya kita akan bahas setelah ini. Menurutmu gimana ya isu yang baru-baru ini terjadi itu ya? Iya sih, kalau yang diceritanya sih katanya itu yang orang Papuanya itu mabuk, malakin, tuh terus makanya diamankan sama si aparat ini. Mabuk Cuman ya? katanya sih begitu ya. Kita juga serba nggak tahu lah ya soal permasalahannya. Tapi yang jelas yang disoroti masyarakat adalah gimana cara si aparat ini menindak si korbannya ini yang dipandang nggak humanis. Terus habis itu karena aparatnya itu dengan si korban ini berbeda ras ya, berbeda suku dan etnik, jadi ini digolongkan ke isu rasisme. Betul betul. Tuh, Karena karena secara ini visual, mhm. memang terlihat gitu. Iya, betul betul betul. Itu sih kalau menurutku itu nanti yang perlu kita kita bedah ya, dengan ya pemikiran yang liar-liar gitu ya. Iya sih. Betulkah itu termasuk rasisme atau gimana lah? Sebenarnya kalau, soal-soal rasisme itu juga sudah sering terjadi gitu di Indonesia, apalagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ya, Mungkin betul betul. untuk membedahnya kita bahas dulu dari segi definisi dulu deh. Nah, ya betul Menurutmu betul definisi betul. rasisme itu gimana? Kalau aku ya, aku mengacu ini, definisi dari Oliver Jokes, COX ya, bukan COK ya. Oliver Jokes. Dia mengatakan secara singkat adalah rasisme merupakan situasi yang menilai berbagai tindakan dan nilai dalam suatu kelompok berdasarkan perspektif kelompoknya, sehingga memandang nilai kelompok lain salah dan tidak dapat diterima. Mmm, Jadi sebenarnya ini dekat kalau di sosiologi kita mengenal dengan etnosentrisme. etnosentrisme, betul. Etnosentrisme ini kan kita melihat bahwa suku kita, kelompok kita adalah yang Paling baik. terbaik. Iya, Iya. paling baik. Sehingga kita menilai adatnya si B, si C itu berdasarkan standarnya kita loh. Kita di sini makan pakai tangan kanan kok mereka pakai tangan kiri. Nah, itu kan Mmm, padahal belum tentu ya benar salahnya. Itu kan betul. culture ya, Padahal kebiasaan. budaya itu di setiap wilayah beda-beda. Tiap Beda-beda. kelompok juga punya budayanya masing-masing. Mhm. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Dari aku rasisme aku, nyari beberapa informasi aku dapat dari amnesty.id. Apa itu rasisme? Rasisme itu perbedaan perilaku perbedaan perilaku Mhm. dan ketidaksetaraan gitu berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Kurang lebih sama sih. Mhm. Ya memandang, warna kulit, ras, suku, lebih lebih spesifik ke sana. Sama ini di Tirto ID juga aku dapat nih, Mhm. sikap negatif yang dikaitkan dengan ras. Kalau di Oh. Tirto ID, itu rasisme itu sikap negatif yang dikaitkan dengan ras. Ya memang sih, kalau kita kembali ke kasus video tadi itu kan ada perilaku negatif kan di situ, Ya, betul betul betul. kekerasan gitu. Nah, kalau perilakunya positif misalnya memuji ras tertentu itu rasisme nggak ya? Wah, boyo, gimana itu? Jadi rasisme ini memang adalah satu konotasi yang negatif ya memang ya? Pasti ya? Iya sih, konotasinya negatif sih. No, berarti ada nggak ini padanannya kalau secara bahasa misalnya mencuri, maka yang satunya adalah memberi, menghina, memuji, itu kan ada gitu ya? Kalau rasisme Mhm. apa ya? Toleransi? Toleransi mungkin lebih tepatnya, karena kalau rasisme itu, ya itu tadi negatif, yang Heeh isinya heeh. bisa jadi mencela atau Hmm. dengan tindak kekerasan fisik. Kalau berdasarkan definisi yang kita dapatkan tadi, aku menangkap masalah rasisme ini berawal dari perspektif ya, Mhm. cara kita memandang seseorang. Kayaknya rasisme ini sebetulnya itu adalah sikap dasar manusia kayak gini ya. Kita kita satu suku ya, kita satu etnis gini ya. Mhm. Tapi kalau secara sikap aku ngilokno, oh raja iki elek misalnya, wah gak sesuai standarku. Itu Mhm. rasisme enggak? Kan enggak ya? Karena kita satu suku ya. Iya sih, karena Kalau kita kayak satu gitu suku. mungkin aku termasuk tindakan apa namanya, ujaran kebencian, penghinaan aja itu mungkin ya? Mungkin hanya Tapi sekedar itu. tapi Tapi bukan kalau rasisme. beda ras, itu disebutnya rasisme nantinya. Nah, berarti ada sesuatu
yang penting atau yang lebih berbahaya tentang rasisme ini? Kalau misalnya antar suku elo-eloan mungkin dianggap biasa aja, tapi kalau rasisme mungkin ada ancaman tertentu kayaknya sih. Bukan antar suku, tapi antar orang di dalam satu suku. Heeh. Ya maksudnya kalau antar orang dalam satu suku, sama Iya, sesama suku ya, sama-sama heeh, sukunya, itu kan fine-fine aja kalau elo-eloan, paling mhm. bahasanya cuma, "Ah, ini menghina tok," gitu. Tapi kalau beda suku dan melakukan penghinaan atau melakukan tindakan yang negatif, itu baru tergolong rasisme ya. Mungkin ditakutkan kalau rasisme itu ada muncul bahaya-bahaya yang lebih besar, misalnya perang antar suku misalnya. Iya loh. Lah itu Iya. kan karena gini ya, satu suku itu kan orangnya banyak gitu loh ya. Jadi kalau misalkan hanya karena satu orang kemudian menyebabkan konflik, itu nanti, yang turun tangan itu banyak juga dan Hmm, imbasnya adalah banyak nyawa yang melayang dan itu kan sangat disayangkan gitu loh. Kenapa betul, kita perang nggak ya. damai saja gitu. Iya. Iya sih, itu mungkin kasus yang paling primitif yang akan terjadi ya, perang. Mhm. Ya 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 ya. Apa yang bikin rasisme itu ada ya? Kalau yang ini ya penyebabnya ya, ini aku juga nemu juga sih, eee, dari namanya Gomes de Zurara. Dia adalah Mhm orang Portugis, mhm dia menulis buku tahun 1450. Jadi aku tahu info ini ketika baca-baca, ada namanya sejarawan namanya Ibram Kendi. Dia mengatakan berdasarkan penelusuran literatur ya, dia sampai pada melihat buku karya tulis buatannya si Gomez de Zurara ini. Dialah yang dianggap sebagai penemu ras, the invention of race. Dia yang Mmm, memberi nama pada kelompok-kelompok secara pertama kali, dan dari situ dari situlah ya, dari tulisan itu memunculkan definisi bahwa, oh ternyata ada white people, ada black people. Dari si tulisannya dia ini. Meskipun sepertinya zaman dulu-dulu sudah terjadi, mungkin ya dari cerita nabi-nabi ya, zaman nabi itu sudah ada kan ya perbudakan itu ya. sudah ada. Nah, itu mungkin dulu belum belum dikenal kata ras atau kelompok eksplisit ya secara ras. Tapi kalau kata ras sendiri ditemukan oleh si siapa tadi, Gomez de Zurara, dan tujuannya itu adalah untuk penindasan, untuk kapitalisme. Jadi itu cerita ini menurutku menarik sih. Dan saya rasa formal banget. Dan tak rasa setiap orang perlu tahu ini bahwa rasisme itu dibangun untuk keperluan kapitalisme. Kenapa? Karena si Gomes de Zurara ini adalah orang Portugis waktu itu mereka ke Afrika. Di situ dia menemui orang-orang Afrika asli yang berkulit hitam dan kebudayaannya cenderung lebih primitif kan ya kalau dibanding Barat. Kalau Barat udah punya kota, tapi di Afrika zaman itu mungkin masih rumah pondok-pondokan gitu loh sih. Mmm, Dari situlah dia mendefinisikan, oh mereka liar, mereka apa ya, cultureless, budayanya lebih rendah dari kita white people, dan mereka gini-gini. Dia memberi definisi pada rakyat Afrika, masyarakat Afrika, kemudian dibukukan itu dan itu disampaikan ke white people, ke orang-orang barat, yang akhirnya orang-orang Eropa ini, "Oh ini ada ras yang lebih rendah dari kita, ini adalah sumber daya nih, sumber tenaga kerja bagi kita." Mereka ke situ akhirnya terjadilah penculikan terhadap orang Afrika, terus mulai penindasan dan perbudakan yang jatuhnya eksploitasi buruh. Mereka dijadikan budak ya, budak terus dia mmm, buruh yang ini, buruh kasar yang nggak digaji gitu loh. iya, Nah itu, waduh, iya. untuk memenuhi kebutuhan di barat. Mmm, Karena orang barat dulu kan ini ya, lagi gencar-gencarnya ekspansi ya, tahun 1400-an sekian itu mulai betul betul. jalur Itu laut gitu kan. iya sih, itu masa-masa mau menuju ke penjajahan ya? Penjajahan, iya betul, dari situlah. Iya, Kan penjajahan Indonesia 1600-an kan? Kalau nggak iya salah? mulai dari situ, heeh. Itu era-eranya pra ya. Oh, Itu sih. Kalau penyebab ini ya, kalau aku ya, aku nangkepnya dari penemuannya dari situ awalnya. awalnya dari situ. Cuma, Awalnya dari situ. masalahnya ini terjadinya di Indonesia gitu, yang Mhm, yang mana kita bisa ngelihat sendiri hal-hal yang nggak tahu ya ini terjadi atau tidak ya, dan sangat mungkin terjadi gitu. Anak-anak kecil saja itu bisa mhm. bisa jadi Rasis. mereka berperilaku rasis di sekolah gitu. Iya, Ketika contohnya. bertemu dengan orang yang, eee, berbeda suku, misalkan kayak saya kayak aku Saya dulu pengen ngomong saya ya, aku dulu di SD itu ada salah satu temanku yang pindahan dari
dari Sulawesi. Kulitnya memang tidak lebih gelap, sama, hampir sama, cuma cara berbicaranya berbeda dengan kami tentu, aksennya berbeda begitu. Mhm. Masalahnya adalah dia kan harus beradaptasi dengan orang-orang di sekolah yang isinya orang Jawa semuanya, yang anak-anak itu hidupnya dengan bahasa Jawa kesehariannya. Nah, Heeh. anak-anak teman-temanku itu ngelihat dia, "Kok aneh nih orang ngomong bahasa Indonesia tapi logatnya lucu." Kami justru malah mungkin kami masih kecil saat itu nggak ngerti ya, cuma agak sedikit, ngejek mungkin, kurang Heeh. kurang paham, pokoknya, perilaku kami adalah membuat dia itu seperti agak tersingkir sedikit gitu loh, Oke, tapi agak di terabaikan dikit di dan usia agak itu terkucil karena aneh gitu loh. kamu nggak tahu kalau itu tindakan rasis gitu? Kalau dulu nggak ngerti dong, Nggak ngerti. aku nggak ikut-ikut seperti itu. Karena dulu itu aku sudah tahu rasanya diejek itu seperti apa. Dulu aku anak yang dibully soalnya. Walah, nah, menarik iku. Aku pengen tahu perspektif dari yang pernah dibully. Anggaplah kamu ini gampangannya, kamu dibully kenapa? Aku entah ya. Oh dulu Karena sering berbeda. nangis gara-gara dibully sama teman-teman SD. eee, tapi yang Tapi, jelas kayaknya karena kamu berbeda, ada perbedaan? iya mungkin karena aku kurang gaul aja ya. Ya, ya, ya. Ya Kurang ya temanmu? pokoknya dikit-dikit nangis gitu loh. Ya, 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 ya. Nggak tahu Nah, sih. itu mungkin kecenderungannya ya, dari anak kecil ya, kita coba membedah rasisme dari dalam banget. Anak kecil pun yang belum pernah diajari tentang rasisme, mereka secara natural tuh, membuli orang yang berbeda dengan mereka. Kayaknya sebetulnya dasar itu sudah ada pada manusia ketika melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya itu hal yang aneh atau, ah, yang ini aneh banget iki. Apalagi kalau pas kondisinya teman-temanmu tadi di sekolah itu, Mhm, orang Jawanya lebih banyak daripada satu orang Sulawesi ini ya. mhm. Jadi Pokoknya aku nggak inget secara konkret seperti apa yang aku paham ya, mhm, perlakuan teman-teman ini agak sedikit mungkin menyinggung hati temanku ini. Pun ketika juga ketika sekolah menengah ya, kan teman-temanku mhm, dari berbagai macam daerah ya. Ada mhm, salah satu temanku, dia dari Sulawesi juga, marganya punya marga begitu. Nah, kami mengejeknya dengan memanggil marga. mmm, Aku juga ikut waktu itu. Koplaknya seperti itu, saya apa sih. Aku baru baru sadar ketika sudah, mau selesai sekolah menengah mhm, atas gitu. Aku baru sadar betapa bodohnya aku dulu itu ikut manggil nama temanku ini dengan nama marganya yang juga diejek gitu. Jadi kayak gini, marganya mmm, itu namanya Pomalingo. mmm, Ya biasa saja kan marga, tapi iya. karena kami itu usil dan mungkin anak sekolah menengah itu darahnya terlalu panas ya, jadi apapun dilakukan tanpa pikir panjang, sehingga kami manggil, dia itu bukan nama depannya tapi nama marganya, kemudian diperpendek lagi di tengahnya. Jadi Pomalingo kami Oh, panggil iya. tengahnya saja. Itu Maling. iya loh, ngawur itu. Iya, iya, Sampai iya. dia nggak kerasan akhirnya dia berhenti sekolah. Uh, Nggak ngerti sih sebabnya oh, seperti iya, apa, iya, tapi iya. aku sih menduganya seperti itu. Aku bahkan ngelihat sendiri ketika dia sama orang tuanya datang ke kantor Mhm. urusan akademik untuk berhenti sekolah. Waduh, aku jadi waktu Wah, itu jujur aja waduh apa gara-gara dibully aku itu waktu sekolah menengah atas, mhm. kelas satu aku merasa menyesal sedalam-dalamnya. Waduh, jangan-jangan gara-gara dibully yang itu, waduh. Iya, iya. Nah, Kok kita jadi kalau gitu ngomongin kan bully sih? nah itu karena berkaitan dengan rasisme. Menurutku itu akar awal ya dari rasisme. Kita coba secara filosofi dulu membedah rasisme ini apa sebetulnya? Apakah dia sebetulnya ini, kayak tadi kamu manggil temanmu dengan marga belakangnya, itu Mhm, kalau kita di budaya Jawa, anak-anak sekolah kan, sebutannya nyandak ya? Manggil nyandak itu temen eee, manggil temen dengan nama bapaknya. oh, ya, "Gus, Agus," ngono. Kan iya sebetulnya tujuannya ke situ, iya, heeh, atau nama bapaknya siapa lucu gitu kita plesetin. Sebenarnya itu kan dasarnya. Cuman ini masalahnya adalah dia rasnya berbeda.
mhm. Akhirnya apa yang Marganya mereka pun juga sesuatu yang ah, baru buat kami. iya, buat kita misalnya saya punya temen namanya Rofi'i misalnya, Mhm nama bapaknya Rofi'i gitu misalnya, ya anak-anak akan manggil, "Oh, IPI," gitu, buat lucu-lucuan. Tapi mhm, karena ini kasusnya dia adalah berbeda suku denganmu dan teman-teman, ini jatuhnya lebih sensitif. betul. Kayaknya ya, kita bisa sebut apa ya, tindakan bully itu, rasisme adalah bully level politik. Kalau bully itu mungkin sosial ya, kalau rasisme itu hubungannya ada unsur politiknya, karena akan mempengaruhi identitas dia sebagai warga negara. Iya nggak sih? Betul betul. Ada implikasinya gitu, karena ada jenis-jenis rasisme kan ya. Apa sih, ada 4 itu sih, Oh, iya internal, iya, ada. lupa kayak pernah lihat nih. Coba. Kalau jenis-jenis rasisme aku dapat di Amnesty International, Mhm di amnesty.id, itu mhm ada pertama rasisme internal, yang kedua mhm rasisme interpersonal, yang ketiga mhm rasisme institusional, yang keempat rasisme sistemik. Kalau yang pertama itu rasisme internal itu adalah rasisme yang hanya berhenti di pikiran saja begitu. Ya, kita Oh, kita misalkan nih, kita menjelekkan salah satu ras tertentu atau kelompok tertentu di dalam pikiran kita. Tapi dalam pikiran aja gitu. Nah, itu rasisme internal. oke oke oke. Sedangkan interpersonal itu antar orang. Jadi Mewujud ya? iya, kita melakukan Mhm pelecehan secara langsung ke orang lain mhm yang mhm berbeda kelompok, mhm. beda beda suku, beda ras gitu. Kemudian rasisme institusional itu adalah rasisme yang sudah terlembaga dalam, eee, berbagai sistem yang ada di kehidupan manusia, kayak misalkan di sistem politik, misalkan di Mmm, ekonomi, oh, mungkin di hukum gitu, misalkan ada hakim yang subjektif ketika, apa itu namanya, yang terdakwa itu adalah orang dengan ras tertentu, itu justru malah lebih diringankan hukumannya daripada ras yang lain, gitu. mhm mhm. Atau pendidikan untuk ras tertentu, untuk suku suku tertentu itu tidak boleh dapat pendidikan yang lebih tinggi gitu misalkan, gitu. Mhm mhm. Atau Diskriminasi. hak-hak sipil, kesehatan juga, wah itu masuk rasisme institusional ya. Baru ke yang terakhir rasisme sistemik, itu rasisme yang dilakukan oleh negara, yang sudah tersistem di dalam negara gitu, sehingga hukum-hukum yang diterapkan oleh suatu negara, itu mungkin nggak terbatas di negara ya, mungkin organisasi ya, Mhm secara mhm. sistem gitu. Kalau Mmm, ya pokoknya secara peraturan itu membuat salah satu ras atau ras-ras tertentu atau suku tertentu atau kelompok masyarakat tertentu itu terdiskriminasi. oke oke. Mengalami ketidaksetaraan perlakuan dalam sistem ya? Oh, betul. Iya iya iya, bisa. Nah, ini aku tadi tertarik kalau ini rasisme ya, tapi kalau di Indonesia kan kita kenalnya SARA ya, langsung suku, agama, ras, Ras. adat ya. Iya. Kalau misalnya ada pengadilan agama, itu kan ngurusi Islam doang ya? Itu sistemik Enggak, nggak itu? Beda ya? kayaknya enggak deh pengadilan agama tuh. Pengadilan agama kan cuma ngurusin yang Islam, kalau yang non-muslim kan pernikahan apa itu di pengadilan negeri, waris di negeri. Oh, Kalau iya ta? Islam kan iya, jadi pengadilan agama itu mulai pernikahan sampai kamu hukum waris, itu kan kalau Islam di pengadilan agama. Kalau yang non-muslim di, apa namanya, pengadilan negeri. Itu termasuk termasuk rasisme nggak? Atau SARA yang sistemik nggak sih? Bisa Beda-beda. sih, Ya bisa ya ya. apalagi pakai agama ya. Mhm Kalau mhm. pengadilan Islam baru. Oh, ya ya ya. Agama ini tapi agama sih agak melenceng dikit sih. Iya Kembali sih ke kalau rasis. Karena kan nggak ada ya pengadilan Jawa atau pengadilan apa gitu kan nggak ada ya. iya, Adanya hukum adat sih kali ya. iya hukum adat ada. Iya. Oke oke. Ini aku tertarik lagi untuk bahas yang kasus tadi, si apa, aparatur yang sewenang-wenang tadi. Mhm mhm. Aku kepikiran sesuatu, kan tindakan dia itu sebagai aparatur mengamankan orang yang dianggap rusuh dengan tindakan yang kerasnya seperti itu. Mhm mhm. Yang entah secara sengaja, secara disadari atau enggak disadari, itu, korbannya adalah yang berbeda suku dengan dia. Gimana kasusnya kalau misalnya
si korbannya itu adalah suku yang sama dengan dia. Apakah masih digolongkan rasisme atau itu sekedar arogansi aparat? Misalnya, kalau misalnya ternyata nanti disidangkan ya, ternyata si aparat ini ya memang dia itu mau siapapun korbannya, siapapun orangnya, dia akan memperlakukan seperti itu, berarti itu kan cuma jadinya arogansi ya, bukan rasisme. Dan Iya, yang rasis sebetulnya adalah pikiran kita, pikiran masyarakat bahwa memandang ini adalah hal rasis. Itu rasisme internal, berangkat dari pikiran. betul. Itu sih, kan rawan banget ini untuk nge sesuatu itu rasis, itu menurutku apa ya, resikonya gede, konsekuensinya tinggi. Karena perpecahan itu tadi, beda dengan bullying ya. Kalau bullying mungkin ya kita yang horizontal gini doang, yang antar teman paling panggil-panggilan keluarga, terus datengin kita apa masnya gitu kan. Tapi kalau ketika orang disebut ini rasisme, ini rasis gitu. Oh, pecah kita cuy, bahaya sih. Ini gimana? Iya sih, masa kita tuh nggak bisa ngelihat sesuatu itu dari hanya sekedar nonton sebuah video ya, Yud ya. Ya betul, Soalnya video itu ada sesuatu yang terpotong di situ. betul. Maksudnya Frame. framing, aduh kita jadi bahas framing ini. Tapi emang betul kan? Iya, Maksudnya betul betul. bisa jadi kejadian nyatanya itu tidak sesuai dengan video yang tersebar itu. Bisa jadi. Bisa Nah, jadi. ini sekedar info ya pemirsa. Ini masuk pandangan subjektif kita nih ya. Heeh, Ya, kita berimajinasi secara sosiologi lah bahwa heeh. satu kejadian yang kita lihat di scene itu ya, di video itu perlu kita tahan dulu untuk menentukan ini rasisme atau arogansi. Itu sih mungkin nanti para pendengar bisa ikut komen Betul, betul. kan lah. Tapi Itu sih. iya, Heeh. silahkan sih, silahkan berpendapat kalau misalkan ada kritik dan saran silahkan di DM ke Instagram kami di @membacamasyarakat. Tapi menurutku gini ya, harusnya ada yang menengahi ya. Maksudnya Mhm. kita ini kan masyarakat ya, bisa Mhm. membaca sesuatu bebas dengan interpretasi kita sendiri-sendiri. Betul betul. Video yang terkait kekerasan aparat dengan saudara kita di Papua itu, pemanaannya bisa bermacam-macam. Kita bisa mengartikan itu adalah arogansi atau bisa jadi itu, eee, aparat menjalankan tugas sehingga dia seperti itu dengan semuanya, tidak hanya dengan, Mhm. saudara kita yang di Papua saja yang perlakuannya Mhm. seperti itu, tapi ke siapapun orang yang mungkin melanggar begitu. Atau mungkin Mhm. juga rasisme memang betul juga, mungkin lah. Menurutku ya, kita tidak terlalu judge dulu, ini tuh oh ini tuh gini gitu loh. Mhm. Memang berpendapat boleh, tapi, nanti dulu kita Ya, perlu kaji betul. dulu dan perlu ada yang menengahi yang aku bilang tadi. Yang menengahi itu adalah tentu orang-orang yang punya kewenangan Mhm. untuk melihat sesuatu itu lebih objektif, tidak hanya Mhm. akademisi, tapi orang-orang yang berkaitan dengan aparat keamanan tersebut, Mhm. sama warga yang ada di situ mungkin atau ya sopo ya yang bisa menengahi itu, maksudnya bisa menceritakan kondisi objektifnya itu seperti apa gitu loh ya, biar Mhm. video yang sudah tersebar ini, itu, terlihat faktanya itu seperti apa, begitu. Iya, ya idealnya begitu sih. Tapi Idealnya kan begitu. barusan kepikiran ya, gara-gara jangan-jangan takutnya gara-gara kita ngomong gini, terus ini jadi celah buat si aparaturnya atau calon orang-orang yang akan melakukan kekerasan, melakukan rasisme untuk pembelaan. "Enggak, aku nggak rasis kok, itu emang ya karena saya khilaf sebagai petugas, saya merasa punya power." Ini bisa aja ya, serba dipelesetin nih. Bisa nggak Bisa ya? Bisa aja, mungkin emang kalau misalnya ada fakta ya bahwa, "Oh ya iki si aparatur ini adalah tindakan rasis wis berdasarkan video ini dan cerita orang-orang." Tapi nanti di persidangan dia bilang, "Oh enggak, itu saya khilaf karena saya secara manusia merasa memiliki power karena menggunakan seragam." Tapi Kan apakah bisa. tepat ya kalau misalkan aparat itu menggunakan kekerasannya seperti itu? Sebetulnya enggak, karena itu kemanusiaan kalau kita lihat dari standar kemanusiaan ya, kemanusiawian, ya itu nggak manusiawi ya. Nggak manusiawi. Apalagi masalahnya si korbannya ini kan, apa ya namanya, defenseless ya. Dia nggak menyerang, nggak punya, apa sih Senjata namanya, nggak punya, senjata, nggak mengancam si aparatur, nggak mengancam lainnya, cuma di video itu kan cuman, apa sih namanya, buka baju yang kalau nggak buka salah. iya, buka baju cuma nantang-nantang gelut.
Tapi itu kan gak sing kayak gelut banget. Nah itu dikasih perlakuan sing sampai nginjak kaki itu kan, ya emang secara kemanusiaan gak pantes itu. Iya sih. Kecuali kalau itu teroris atau yang melakukan perlawanan gitu ya. Kadang diperlukan tindakan kayak gitu ya untuk aparatur. Ada SOP-nya lah, kita nggak tahu juga ya. Itu sih. Memang salah kalau dari kemanusiaan. Nah, Tapi iya. untuk menggali maksud itu kan, waduh itu dalam bos, itu perlu tindakan pembacaan Dalam, psikologis juga ya. betul, agak agak sulit, tapi masa iya petugas mau berbohong, kan dia sudah disumpah kan. Eh, Loh, bisa saja. Loh, iya. Wow, terlalu polos saya ya. Waduh, loh. Parah bos itu bos. Disumpah di Al-Quran aja gak apa-apa. Mereka berbohong. waduh, disumpah dengan kitab suci. Yang aku tertarik sebetulnya, tak rasa kita ini mungkin pendengar perlu tahu dulu ya, bahwa rasisme yang jelas itu menyebabkan banyak kerugian. Mhm, Kayak tadi kamu jelasin 4 jenis rasisme itu punya dampaknya masing-masing. Misalnya kalau sistemik, gimana dampaknya untuk anak-anak yang dari timur nggak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik ya di negaranya sendiri. iya, Misalnya mereka pindah ke Jawa, tapi karena mereka beda suku dan ras, perlakuan dari gurunya beda. Terus belum lagi dari teman-temannya gitu ya. mhm mhm. Terus habis itu belum lagi nanti di politik. Kita semua tahu lah, semua presiden di Indonesia itu suku Jawa. Sulit kalau dari Ada suku satu lain. yang bukan? Habibie ya? Iya. Nah, itu kan karena insidentil, terpaksa menggantikan. Iya nggak sih? Oh iya, Soeharto turun terus wakilnya naik. Nah, rata-rata dari Jawa yang maksudnya nyalon dari awal. Jadi nggak tahu kalau untuk ke depannya. Dan itu dari situ pun kelihatan, karena aku ya pernah dengar-dengar ya, untuk jalur politik itu semua kan pusatnya ketemu di Jakarta. Kalau orang yang dari Sumatera dan daerah mana itu, barat, itu harus lewat mana dulu. Tapi endingnya semua ke Jawa. Kalau yang dari timur itu lewat harus perpolitikan Jawa Timur dulu, baru nanti naik ke tengah, terus habis itu ke pusat. Kayak gitu sih. Itu Kayaknya ada mhm, efek sistemiknya. Dari 4 jenis yang kamu jelasin tadi, itu membawa dampak besar gitu loh. Diskriminasi sebagai warga negara ya, kalau kamu beda ras. Dan kita sebagai suku Jawa, misalnya, itu wis diuntungkan mungkin hampir 50% lebih. Masalah kita agak terkurangi bebannya karena suku. Serius, itu dampak ya. Tapi aku juga tertarik membedah penyebab dan apa sih sebetulnya rasisme ini. Kalau dari obrolan liar kita tadi sih aku dapat, ya rasisme ini adalah bullying level advance. wah, iya sih. Iya, itu sangat sensitif soalnya, Betul, betul. sangat Nah sensitif. ini, dan ras itu ya, kebencian itu kan diajarkan juga sih ya, iya nggak sih? Kamu Ya ikut itu mazhab yang itu mana nih? munculnya dari mana sih itu? Munculnya dari mana Oh sih? iya, Maksudnya kita kan nggak ngerti ya, siapa itu namanya tadi yang Mbok sebutin, Gomez de Zurara, kita kan nggak heeh, ngerti. Kata-kata iya, rasisme itu juga nggak tahu, heeh, mungkin gitu. Orang tua para generasi muda juga yang ini ya, yang rasis ya, itu juga mhm, mungkin nggak terlalu, apa ya, mungkin tidak kepikiran bahasa rasis seperti itu. Cuma iya, model-model perilakunya itu kok menunjukkan ke arah situ, iya, ada gitu loh, ada gitu. Meskipun tidak semuanya, ada mhm. yang masih masih ada yang seperti itu gitu loh. Nah aku memahami gini sih, mungkin ya, rasisme itu adalah penamaan yang baru. Si Gomez tadi Mhm menemukan istilah rasis itu bukan berarti dia yang menciptakan rasisme, mhm. tapi dia hanya memberikan nama pada tindakan rasis itu. Kayak misalnya kita tahu ya, perbudakan tuh udah dari zaman Nabi Nabi itu tahun berapa ya? 500, 1000-an ya? 500-an, ya betul betul. 600-an 600-an. 500 Nem kan Nabi mulai Nabi lahir 600-an, 571. Nah, setelah 571. itu, 571 Nabi lahir sudah ada perbudakan. Sudah ada, sebelum itu bahkan sudah ada ya? Nah, Sudah zaman berarti kan Mesir kuno sudah ada dong. iya, zaman Fir'aun ya, Iya, itu wis perbudakan. Dan itu sebelum Masehi nggak, kalau nggak salah kan ya? tapi nggak tahu itu rasis atau sesama suku, Koyoke perbudakan itu. beda kan, Bani Israil jadi budak. Iya nggak? Gitu ya? Oh iya, betul betul. Berarti itu sebenarnya udah rasisme. Dan Iya. berarti kecenderungan manusia untuk menindas
menindas manusia yang kebudayaannya lebih rendah dari mereka itu sudah ada. Di Iya, film Apocalypto, pernah nonton ya? belum pernah. Itu film suku Amerika. Jadi film Indian Indian Indian, Amerika yang kuno mhm, banget itu terjadi. Jadi ada suku yang paling tinggi, sebutlah suku A gitu ya. Itu peradabannya paling maju, pembangunannya modern, mirip-mirip ada piramidanya gitu. Jadi mereka itu ekspansi ke hutan-hutan yang masih kosong belantara. Itu mmm, kalau ada suku terpencil di situ langsung diculik, dikuasai, diperangi. Akhirnya di diambil untuk dihabiskan jadi gitu ya? budak. Bukan dihabiskan, tapi diambil untuk ini, untuk membangun kotanya dia. Oh, Jadi secara berani dieksploitasi? dieksploitasi, betul betul. Jadi si suku A ini udah punya peradaban, rajanya didewakan gitu ya, bangun piramid, bangun tempat-tempat yang lebih megah lah. Terus ya mereka tentara-tentaranya itu keliling, cari makan, cari buruan. Terus ada suku lain, ayo ditarik, dijajah, dihancurin pondok-pondoknya itu, ditarik untuk jadi pekerja, Mmm, dijual juga. Itu ada kecenderungan itu. wah, Nah, terus karena itu sudah kecenderungan ya, si Gomez dan berikut-berikutnya itu memberi nama, tindakan kayak gini nih dikasih nama apa ya? Oh, rasisme. Karena mmm, mereka memperbudak atau mengeksploitasi kelompok-kelompok yang secara kebudayaan mereka anggap lebih rendah dari mereka, lebih lemah, iya, mereka menganggap diri mereka itu paling punya superior. peradaban, superior, betul, Betul. Itu sih. Jadi awalnya sebetulnya dari prasangka. Kalau prasangka doang itu namanya rasisme yang internal tadi. mhm, Kalau sudah mewujud ke luar, ke orang lain, itu ya interpersonal tadi ya, mhm, dan diiringi dengan power. Kalau misalnya gini, ini yang jujur ya, kalau kita ngelihat orang yang lebih kuat dari kita, paling kita cuma internal. Duh, wong iku apa jenenge? Gawede, tapi kok kayak banci, kayak apa, kayak misalnya gitu. Ngomong tok kan, mikir tok ya. Tapi kalau iya sih, dia kurus, pendek, kecil, kita mungkin akan bully sambil jundu-jundu misalnya, atau apa. Karena kita aku merasa enggak power kita gitu sih. lebih. Iya sih, iya, iya, Misalnya, mhm, maksudnya gitu lah. Kalau di iya, film-film kan kayak begitu ya. mhm, betul, betul, Mereka akan membuli orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi kalau orangnya itu lebih kuat, paling cuma gosip atau rasan-rasan itu. Betul nggak sih? iya sih, heeh, Ya, kayak, ya, rasisme itu bullying next level. betul, high level Jujur. bullying itu. High level bullying. Ya pokoknya intinya sih pertama untuk kasus yang video tadi itu kita perlu telaah lebih lanjut, bisa Mhm. jadi banyak hal yang terjadi di dalam video itu gitu loh, Mhm. nyatanya, yang secara nyata ya. Ya, Bisa betul mungkin betul. bisa rasisme, bisa atau soal ketidakadilan dan lain Betul betul. sebagainya. Pokoknya banyak banyak permasalahan yang Potensi terjadi di situ. Artinya kita tidak bisa melihat sesuatu kebenaran itu hanya dari sekedar video saja. betul. Sama yang kedua, ya rasisme ini apapun bahasanya, pokoknya tindakannya seperti itulah. Nah itu perlu kita kurangi sih, perlu Betul bukan betul. dikurangi ya, Dihilangkan harusnya emang. dihilangkanlah. Ya apa menurutmu caranya? Kalau menurutku, pertama kita harus menyadari sih, kita harus bebas dulu ya sebagai individu. Kita kembali tadi, bahwa rasisme, kebencian itu diajarkan. Mhm. Bahkan supporter sepak bola, saya maneh, aku dulu sering nonton sepak bola, aku Aremania. Tapi dari awal aku diajarkan untuk membenci bonek Surabaya. Mhm. Yang begitu aku tanyakan, "Emang kenapa sih akar masalah Arema mbek bonek iku opo sih?" Macam-macam, ada yang bilang karena kejuaraan ini, ada karena tawur ini, ada pernah saling membunuh ini, gak jelas sumbernya. Nah, dari situ aku menyadari, aku ya, aku Iya. aku menyadari, lah kebencianku ini nggak berdasar, terus Mhm, kenapa aku harus membenci? Itu sih, kita harus berangkat dari situ. Kita semua menyadari, mhm, asal mula prasangka kita, pemikiran kita itu dari mana. Kalau kita berani mengakui hal itu, aku insya Allah ya menjamin orang-orang akan bebas, akan bisa menahan judgemental-nya mereka. betul, betul. Itu sih. Ya ini tadi kayak rasisme, misalnya gini dah, aku dari kecil nggak pernah ketemu orang Papua. Baru ketemu orang Papua itu waktu aku SD, ada kos-kosan di perumahanku itu isinya anak Papua. Jadi kami main sepak bola bareng. Tapi sebelum kami main sepak bola bareng, sebelum akrab,
Itu juga mikir aneh-aneh, karena berdasarkan apa yang di TV, yang di Hollywood gitu ya, acara film-film bule itu kan orang kulit hitam itu identik dengan kasar, gangster, gitu-gitu loh, Ci. Mhm mhm. Jadi pikiranku sebagai anak kecil yang masih polos, belum pernah ketemu orang Papua asli, terbentuk bahwa, "Oh, orang kulit hitam itu kayak gini gini gini." Padahal begitu kami berteman, main sepak bola bareng, fine mereka. Fine, Sama kita semua. betul. Itu aku dari situ sih, itu aku inget banget, aku lupa nama-namanya ya, karena banyak waktu itu, satu kos-kosan. Jadi aku menyadari, iya ini kebencianku gak berdasar, apa yang perlu aku benci dari mereka? Dan ternyata kita sama. Itu sih, karena itu ya proses berpikirnya itu, dan itu yang menurutku perlu diajarkan oleh, keluarga maupun sekolah-sekolah. Membebaskan pikiran, itu sih, sejak dini, dan jangan diajarkan kebencian, itu. Betul betul betul, aku sepakat itu. Edukasi itu cara yang baik untuk, Membentuk peradaban. membentuk peradaban, betul sekali. Itulah. Ya, pintu edukasinya ya 2 ya, apa ya, pintu utama edukasi itu yang betul yang Mbok bilang tadi, orang tua sama sekolah. Mhm, Betul itu emang 2 ini harus mengajarkan, tentang toleransi dan toleransi. multikulturalis, Betul apa betul sih betul. bahasanya ya? Ya multikultural, Multikultural, pluralisme. pluralisme, iya itu Itulah. dia istilahnya. Kita itu tidak hanya Jawa saja, Mhm ada mhm. banyak, ada Minang, ada Bugis, Betul. ada saudara kita di Papua, Hmm. banyak kita beragam gitu loh. Ini aku ada satu solusi lagi sih, Ci. Kalau kita di satu pekerjaan ya, satu perusahaan, satu organisasi itu terdiri dari berbagai suku, kita Mhm, nggak mempermasalahkan suku mereka, karena yang kita pedulikan adalah goals-nya dari iya. kelompok ini. Fokus utama kita itu gimana caranya kita bisa mencapai tujuan bersama. Betul, kerjasama. Sedangkan kenapa sih orang-orang kok mempermasalahkan suku ini begini, suku ini begitu? Karena mereka nggak punya tujuan yang sama. Nah, itu sebetulnya menurutku bahkan sampai ke ide Pancasila itu penting karena itu tujuan bersama ya. Tapi Mhm, meskipun itu abstrak ya jauh sekali. Tapi itu satu solusi yang menurutku perlu dilakukan yaitu apa? Kelompokkan, kasih anak-anak kecil gitu ya, kerja kelompok tuh. Kalau mereka sekolah di sekolah negeri gitu, sebisa mungkin mereka campur, jangan homogen. iya Jadi betul misalnya betul. ada anak yang aslinya Jawa, ada yang Sumatera, ada Palembang, mana lah. Jadi ini Mhm, satu kelompok. Dari situ mereka akan saling memahami bahwa ya yang penting adalah tujuan kita gitu loh. betul Mereka akan betul. saling mengenal. Nah, yang bikin orang makin berprasangka, makin superior kan karena kita selalu homogen ya, ke kelompok yang sama dengan kita, yang secara fisik kelihatan. Kita Mhm, lebih nyaman di situ. iya sih, Anak-anak kita mungkin jarang dibiasakan untuk ketemu orang-orang yang berbeda. sepakat. Itu salah satu solusi sih menurutku. Sepakat sih. Aku sepakat juga dengan yang tadi itu, yang barusan. Kalau Mhm. aku lanjutkan, mungkin gini, bermainlah yang jauh gitu loh. Oh, iya iya, Dengan gitu kan Anda ketemu dengan orang banyak gitu. betul. Mainlah, bukan berarti main jauh terus nggak pulang-pulang ya, maksudnya, Iya iya iya. jangan hanya di lingkungan itu saja gitu loh. Mhm. Seperti yang, Maeda bilang tadi, itu kita tidak berada di lingkungan yang homogen saja, heterogen kalau bisa gitu, bermacam-macam. Eee, Betul. kita di lingkungan yang ada orang dari berbagai berbagai suku, sehingga kita Golongan, jadi semakin kenal gitu loh. betul. Bahasanya mereka kita jadi kenal, "Oh, ini tuh artinya ini tuh artinya ini." Itu Mhm. kan justru menurutku itu lebih bagus sih, indah kan itu. Berarti peribahasa "tak kenal maka tak sayang" itu betul ya? Berlaku? Betul, kita itu nggak suka dengan dasar yang seperti yang Mbok bilang tadi itu loh, kita nggak suka tanpa dasar gitu loh, Iya, betul karena kita betul. belum kenal aja. Betul. Dan kita cenderung membenci hal yang tidak kita ketahui. Yoi, makanya kalau benci itu bukan menjauhi ya, tapi, Harusnya coba kita dekati dulu, dekati. apa sih apa sih? Betul. Nah, berarti sebetulnya ini ya, apa namanya, kecenderungan untuk kepo, selalu ingin tahu, penasaran itu justru menjauhkan kita dari rasa benci. Mhm mhm, Ya nggak sih? iya, Karena semakin orang pengen banyak tahu, semakin dia mengenal, semakin
dia memahami, "Oh ya ini kayak gini, jadi nggak perlu dibenci." Nah, masalahnya masyarakat kita kan tanya opini tentang ini adalah ke kelompoknya mereka sendiri. Iya sih. Misalnya ya kita tahu, orang Papua itu ya apa sih, orang Kalimantan, orang Bali itu kayak gimana sih? Tapi tanyanya ke sesama orang Jawa, Iyalah, meleset iyalah, kabeh. leset lah. Iya, harusnya kalau pengen tahu ya carilah orang suku tersebut, ngobrol sama dia, kenali. Atau suku yang lain gitu. Suku lain, betul. Itu sih. Betul betul. Itulah mungkin yang disebut dengan berpandangan sempit ya. Iya, Karena perspektifnya itu melulu. betul. Sama ini, aku mungkin mau nambahkan juga, ini nggak tahu betul apa enggak, kalau salah betulin ya, Yit, ya. Oke. Mungkin masyarakat kita yang sudah dewasa ini yang masih, apa itu namanya, mungkin masih merasa rasis gitu, rasisme Mhm, internal gitu ya tadi ya. mhm, Nah, ini berkaitan dengan yang Mbok sampaikan tadi itu, cobalah kita untuk melihat diri kita itu di orang lain, looking glass self. mhm. Ya lebih kelas gitu. Iya kan, betul ya? Looking glass self kayak gitu kan? Iya, betul betul. Looking glass self, Mhm Charles mhm. Horton Cooley kalau nggak salah. Betul betul. Kuli. Iya, eee, jadi kita akhirnya tahu gitu loh, oh iya ya kalau aku dibully seperti itu atau aku dilecehkan seperti itu, pahit juga rasanya ya. Makanya dengan seperti itu kita jadi sadar gitu loh, nggak yang Mhm. akhirnya membuli orang Betul betul. dan Ya melecehkan. empati lah itu kali ya, Iya, sebutan awamnya itu. Iya betul 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 betul. Itu bisa sih. Cuman itu PR lagi sih itu. PR sih. Ya makanya Karena kita perlu perlu banyakin dilatih, gitu, ditanyain betul betul. perlu Soalnya banyakin PR-nya nggak semua orang bisa memahami realitas orang lain, kecuali betul. kalau sampai dia diperlakukan hal yang sama. Nah, betul. Masalahnya kapan gitu loh dia merasakan Benar, seperti orang lain itu kapan? Kalau nggak itu. berangkat dari diri sendiri atau keadaan yang membuat dia sadar. Betul betul. Itu sih kayaknya menurutku kalau di sosiologi, di ilmu sosial kan kita mengenal rekayasa sosial. Bagaimana Betul, yang bisa melakukan itu adalah emang institusi tertentu, entah itu karang taruna kayak atau sekolah yang memang mengkondisikan agar anak-anak ini mengetahui gimana rasanya menjadi A, B, C. betul. Gimana sekolah itu sih, itu tapi ya panjang lah ya, itu teknis, mungkin kita bisa bahas lagi kalau Teknis kapan. tapi penting itu, social engineering itu. Betul, social engineering. Karena dengan begitu kan kita jadi bisa merubah masyarakat tanpa ya bukan tanpa ya, tapi secara tidak langsung dulu, orang-orang nggak ngerti kalau ini tuh Sedang di-setting. direkayasa, Iya itu. di-setting gitu. Betul betul betul. Tapi memang gitu, dengan belajar sosiologi kan bisa jadi tahu gitu. Betul betul betul. Oke oke. Ya sudah, kayaknya pembahasan ini sudah sangat panjang sekali, mungkin kita bisa kembangkan lagi di pembahasan mungkin isu rasisme lagi di episode-episode berikutnya, mungkin juga topik yang lain begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya, sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.